Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Oke. Di sebelah aku udah ada Wela Jarias. Iya. Benar. Benar. Panggilannya Wela. Wela ini anak pariwisata. Iya, benar. Gila, pariwisata. Liburan terus ya, Mbak? Iya, bisa dikatain gitu sih. Aku jujur nggak tahu jurusan pariwisata. Nggak tahu. Sama sekali. Dari SMA aku nggak punya gambaran sekali jurusan pariwisata. Oh gitu. Pas datang ke Jogja, baru tahu ada jurusan pariwisata. Oh gitu ya. Pertama-tama tuh, loh, pariwisata, ini jurusan apa nih? Padahal kan pariwisata tuh salah satu sektor penyumbang devisa terbesar negara. Betul, ya. benar. Iya. Berarti kan sesuatu yang penting ya? Penting. Cuma, ya mungkin aku dari kampung kali ya. Sama kok. Wih, tapi dari kampung, berarti pikirannya lebih maju dong. Iya, benar. Benar, aku aja nggak tahu sama sekali jurusan pariwisata. Oh gitu. Mungkin background aku SMA dulu sih duta pariwisata. Jadi lebih, udah jatuh cinta duluan sama yang namanya pariwisata. Otomatis pas kuliah pengen nyoba nih yang namanya pariwisata gitu. Jadi keinginan masuk jurusan ini nih pas dari SMA. Dari SMA jadi duta pariwisata. SMA. Wisata daerah, duta pariwisata daerah. Iya, pariwisata daerah. Langsung ke provinsi juga. Oh, sampai provinsi Sampai juga. provinsi. Kalimantan Tengah. Gila, keren. Podcast hari ini kedatangan sama duta pariwisata. Duta shampoo. Aduh, sampai jatuh nih. Aduh, aku grogi di sini. Loh. Oke, lanjut. Iya. Jadi Mbak, aku panggil Wel aja ya. Jadi Wel, Iya, gimana? aku bikin podcast ini buat ngenalin jurusan-jurusan tertentu. Nah, kali ini kamu bisa jelasin tentang jurusanmu kepada teman-teman. Mungkin di luar sana masih ada yang kayak aku mungkin. Iya. Yang nggak tahu apa itu jurusan pariwisata kan. Benar. Jadi harapannya dengan adanya podcast ini, teman-teman yang nonton, yang dengerin podcast ini bisa tahu apa itu jurusan pariwisata. Iya, Kayak- jurusan yang mengasihkan. Weh, Kalau kata mama aku itu jurusan pariwisata itu jurusan jalan-jalan. jurusan jalan-jalan, benar-benar. Dari namanya aja udah kelihatan Iya. pariwisata. Pariwisata. Jelas kayaknya kelas itu nomor kesekian lah ya. Benar. Jadi gimana nih di jurusan pariwisata tuh belajar tentang apa aja? Kalau ditanya belajar tentang apa aja, yang penting sih ya, yang paling penting pariwisata sih ya, yang paling utama. Cuman awalnya dulu aku kira itu jurusan pariwisata itu mudah. Gimana? Tapi ternyata pas aku masuk semua aspek itu dipelajarin. Kita belajar manajemen, kita belajar akuntansi, kita belajar tentang statistik, hukum. Matematika. Jadi Ya. semuanya dipelajarin gitu. Jadi luas banget ya. Luas banget. Mungkin banyak yang mikir aku orang awam nih, nggak ngerti Iya, pariwisata, mikir ini jurusan jalan-jalan doang nih. Ternyata nggak gitu juga ya. Enggak juga. Oh, belajar tentang manajemen, mungkin pariwisatanya gimana? Iya, benar. Statistik. Wow. luas juga. Kalau misalnya kita kan observasi nih, misalnya ke Candi Borobudur ya misalnya, itu kita juga harus tahu sejarahnya, karena kita juga belajar sejarah di pariwisatanya itu. Kita juga tahu hukum, karena kan misalnya di Candi Borobudur itu bukan hanya pengelola setempat, tapi juga ada campur tangan pemerintah. Nah, gitu itu udah kita juga belajar tentang hukumnya. Terus jumlah wisatawan yang datang ke sana, wisatawan domestik atau wisatawan asing, kita juga belajar ngehitung itu dengan cara statistik. Oke, Iya. ngerti. Berarti jalan-jalan dong. Maksudnya ada objek wisata apa? Anggaplah ada Pantai Kuta, itu Iya. bisa datengin ke sana. Bisa. Oke, iya, seriusan kayak gitu. Iya, beneran. Oh, Makanya tuh kalau misalnya lihat Instagram aku atau misalnya Facebook, itu bener-bener foto-foto aku jalan-jalan. anjir. Jadi ini jurusan yang cocok buat yang pengen jalan-jalan Bener, juga. Ya? iya. Tapi nggak sekedar jalan-jalan juga masih ya. Iya, nggak Di nggak tempat- sekedar jalan-jalan aja. Objek wisata harus meneliti lah anggapannya Iya, gitu ya. kita meneliti, terus kadang dosen juga ngasih tugas misalnya ke pantai mana nih, misalnya kelompok ini kita pergi ke pantai Kute Asik. misalnya kayak gitu. Kita jadi observasi nih, apa aja yang kurang dari pantai itu. Terus kita juga istilahnya bukan cuman istilahnya kritik, tapi kita juga sekalian cari jalan keluarnya. Misalnya pantainya banyak sampah nih, gimana caranya kita sebagai orang wisatawan itu untuk bisa mengurangi sampah. Kita sebagai orang-orang anak pariwisata ngasih jalan keluar juga kayak gitu, saran. Gitu. Iya, keren. Iya.
Ini jurusan harus dipertimbangkan banget. Iya. Indonesia padahal terkenal banget ya dengan Iya, terkenal banget sama objek wisatanya yang Benar. banyak banget dari Sabang sampai Merauke. sampai kalau misalnya mau jalan-jalan tuh kayaknya 1 bulan tuh nggak cukup. Iya, pastilah. Satu pulau pun kayaknya nggak cukup. Iya, nggak cukup. Tapi di Indonesia doang, apa bisa sampai ke luar negeri gitu? Nah, kita punya program. Jadi ada yang case study di Indonesia, ada juga yang ke luar negeri. Jadi kalau gitu. misalnya aku nih kan jurusannya S1 pariwisata, itu wajib yang namanya ke luar negeri. Kayak gitu. Wajib gitu. Wajib. Biasa kemana? Biasanya tuh Thailand, Singapura, oke. Malaysia. Ada juga yang pernah ke Korea. Terus Jepang itu kadang di jurusanku tuh juga ada yang namanya magang. Magangnya juga ada yang bisa di luar negeri, ada yang juga yang bisa di Indonesia gitu. Berarti ini jurusan dituntut harus pinter banget nggak sih bahasa Inggris? Kalau dibilang pinter banget tuh enggak, tapi kesadaran diri aja sih. Maksudnya Iya kita sih. kan berinteraksinya sama orang-orang asing gitu kan. Benar. Jadi, Jangan nggak tahu diri iya, masuk jurusan pariwisata tapi bahasa Inggrisnya jelek, ya harus diperbaikin lah ya. Harus diperbaiki, Minimal pas setidaknya. kuliah iya. les lagi gitu Benar. ya. Oke. Terus gimana nih kalau suka dukanya nih di jurusan pariwisata gimana? Kalau sukanya tadi udah aku jelasin ya, bisa jalan-jalan. Iya benar, Nah, itu asik banget asik sih. banget itu. ya. Asik banget nih. Jadi bener-bener jalan-jalan gitu. Jadi Misalnya foto-foto. contoh ya, ada tugas kita meneliti Pantai Kuta. Iya. Minta duit orang tua, "Mah, aku mau minta uang buat pendidikan." Iya, Padahal ke sana. Emang kayak gitu kan iya aja benar. untuk pembelajaran kan. Jadi kita memang benar-benar jalan-jalan itu pasti, dan itu karena memang tugasnya kita sebagai anak pariwisata, istilahnya kita juga langsung meninjau ke lapangan. Kita nggak hanya melihat dari berita atau Iya. dari kata-kata orang aja, tapi kita bisa. benar-benar harus terjun di sana. Benar. Kayak gitu. Sukanya kita jalan-jalan. Terus yang kedua, aku suka banget sama jurusan pariwisata itu karena public speakingnya aku bener-bener terlatih banget. Iya. Iya, jadi di situ tuh bisa menembus aku bisa belajar MC, aku bisa belajar tentang bahasa asing. Karena di kampus aku itu enaknya kalau misalnya ada tamu dari luar, itu pasti ada tamu. Jadi kalau misalnya bulan ini nih ada tamu teman kita dari Belanda. Jadi mereka itu mahasiswa dari Belanda datang ke Indonesia, itu mereka cuma mau belajar bikin pecel. Iya, jadi kita yang ngajarin. Kayak gitu. Jadi kita berinteraksi langsung seperti Gila itu. asik. Pasti bahasa asingnya naik lah ya. Iya. Sama public speaking. Benar. Soalnya kamu juga nge-MC juga ya. Iya sih. Iya. Mungkin kalau yang nonton video ini daerah Jogja ya. Perlu MC bisa ini promosi nih ya. Iya, nggak apa-apa, aku promosiin sekalian. Thank you. Terus sukanya apa lagi? Itu aja atau? Apalagi ya, mungkin lebih ke hobi sih ya. Maksudnya di pariwisata itu kan nggak terlalu dituntut banget yang istilahnya harus 24 jam belajar itu nggak. Karena memang kita lebih ke di luarnya aja. Maksudnya kayak prakteknya benar-benar di luar kayak gitu. Jadi kalau materi itu sebagai pendukung aja. Tapi kita benar-benar langsung harus terjun ke lapangan gitu. Iya, apalagi pariwisata tuh hal yang selalu berubah kayaknya. Iya, ya. benar. Iya kan? Teori sebulan 2 bulan mungkin udah beda nanti. Iya. Ada pengaruh ini sama objek wisata ntar berubah lagi. Benar ya. banget. Terus kalau dari dukanya gimana nih? Kalau dukanya sih banyak banget tuh teman-teman aku atau terus juga orang-orang di tempat daerah aku sendiri misalnya. Kamu masuk jurusan pariwisata itu nanti lulusnya jadi apa? Kamu kerjanya jadi apa? Gitu kan, bener-bener kayak ya ampun kok ini kayaknya jurusannya kayak direndah, bukan direndah sih, lebih kayak ke orang-orang pada ngeremehin gitu ya. Padahal tuh satu hal yang harus kita tahu kan di pariwisata itu kita banyak belajar hal. Nah, terus kita belajar manajemen, kita belajar terus yang aku jelasin tadi statistik, terus juga public speaking kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh lebih meluas. Misalnya aku fokusnya pengennya jadi wanita karir. Wanita karir aku pengen buka perusahaan, aku pengen buka istilahnya usaha-usaha bisnis yang lain. Aku punya basic. Iya. Walaupun aku dari pariwisata aku punya basic karena aku belajar yang tadi. Bahkan kita kalau misalnya lulus dari pariwisata pun kita mau kerja di dinas pariwisata boleh. Kita mau buka istilahnya tempat wisata sendiri pun boleh. Nah, jadi kalau misalnya nih Mas Monte pulang nih ke Kalimantan misalnya kan. Mas Monte
otomatis jurusannya kan dari Hukum. misalnya kayak gitu. Kalau di sana kan kalau hukum misalnya kita langsung ke misalnya notaris, maksudnya kantor-kantor kayak gitu ya. Terus juga ke pengadilan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita di pariwisata itu misalnya aku pulang ke Kalimantan, aku lihat ada salah satu misalnya lahan nih. Lahan ini berpotensi untuk bisa jadi tempat wisata baru. Nah, aku juga bisa mengelola itu seperti kayak itu. gitu juga ya. Iya. Ini tapi iya sih, aku pun ya kayak aku bilang dari tadi kan, dari di awal aku nggak tahu sama sekali sama jurusan ini kok bisa ada. Iya. Jadi mungkin pandangan orang agak meremehkan. Iya. Tapi nggak kayak gitu juga karena emang luas sih. Manajemen di pelajaran itu penting. Iya. Manajemen, statistik. Benar. Mungkin yang bikin usaha lihat statistik orang di tempat itu kayak gimana, bagus Iya, apa benar. enggak kayak gitu ya. Benar banget. Gila, keren. Gitu. Terus kalau bagian prospek kerja udah kamu jelasin juga ya kayak tadi ya. Iya. Karena pariwisata nggak melulu belajar tentang objek wisata, nggak Benar. melulu bicara tentang hal-hal yang dikunjungin oleh orang. Iya. Tapi juga diajarin tentang manajemen, Benar. statistik, Iya. juga public speakingmu bagus juga jadinya ya kan? Iya, benar banget. Ya, memang kayak gitu sih. Kuliah, misalnya kayak aku kuliah hukum ya nggak harus juga jadi pengacara, nggak Iya. harus jadi notaris. Aku mau bikin usaha pun bisa. Benar. Iya kan? Benar banget. Karena aku udah tahu gimana perizinannya, gimana syarat-syaratnya kayak gitu. Penting banget kan mempelajari aspek-aspek lain. Benar, gitu. benar. Kalau di pariwisata sendiri sih banyak orang yang nggak percaya diri ngomong di depan. Tapi ketika dia masuk jurusan pariwisata, kita memang dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Oke gitu. Iya, jadi dalam 1 minggu itu kita bisa presentasi di depan bisa 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu. Oh iya. Iya. Dan kalau di jurusan aku, jurusan pariwisata itu kan ada yang namanya kelas internasional. Nah, di kelas internasional itu kita memang dituntut untuk bisa presentasi di depan dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa asing gitu ya? Iya, bahasa asing. Wow. Di pariwisata juga ada belajar bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Intinya bahasa-bahasa yang asing itu juga kita pelajarin gitu. Yang paling penting sih bahasa Inggris ya, karena itu kan bahasa internasional. Iya. Berarti nih jurusan kalau buat masih banyak yang malu-malu. Iya, benar banget. Cocok ya. Cocok banget. Pengen bisa belajar, bisa ngomong di depan. Iya. Di depan orang banyak, tempat umum, masuk jurusan sini, lulusnya langsung bisa jadi MC. Wih. Belum lulus juga bisa kok. Oh iya, kamu aja belum lulus ya. Iya. Udah bisa. Gila, keren. Iya. Terus gimana nih, mungkin ya yang nonton video ini, yang nonton podcast ini, ada yang pengen masuk jurusan pariwisata kan? Kamu ada tips nggak buat mereka gitu? Tips dan pesan? Tips buat pesan lagi. sorry. Gak apa-apa. Tips dan pesan ya. Misalnya nih, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen banget masuk jurusan pariwisata tapi masih ragu, nggak apa-apa kok, searching aja dulu tentang kuliah pariwisata seperti itu kan. Dan video ini juga. Nah, boleh banget nih nonton video ini, harus wajib banget ya. Kan udah dijelasin panjang lebar. Iya, udah dijelasin apa yang menjadi khawatir orang-orang di sana mungkin. Misalnya, mah aku pengen banget masuk jurusan pariwisata. Terus orang tua yang bilang, kamu mau jadi apa kalau kamu masuk jurusan pariwisata? Tunjukin gitu. video ini. Karena banyak orang sudah membuktikan seperti itu. Betul. Karena kalau di pariwisata sih lebih ke pengembangan bakat sih, gitu. Jadi kalau tipsnya, kalau aku sih memang dari awalnya memang suka dengan pariwisata. Udah suka duluan. Terus aku suka jalan-jalan. Terus aku suka alam. Ya, jadi itu mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga sih. Maksudnya kebimbangan mereka. Aku sukanya, aku nggak terlalu suka nih kuliah yang benar-benar kayak aku dituntut untuk berpikir banget. Nah, mungkin jurusan ini bisa jadi salah satu alternatif sih ya. Karena memang benar-benar jurusan ini tuh nggak terlalu membuat kita botak banget tuh, enggak gitu. Karena bisa aku pastikan kuliah jurusan pariwisata itu santai. Asik lah ya. Asik banget. Gila. Aku pun jadi pengen nih masuk pariwisata. boleh. Iya, soalnya ya kayak aku perlu juga public speaking yang bagus juga. Iya. Bisa dilatih di jurusan pariwisata ya. Bisa dong. Gila, keren. Oke, mungkin segitu aja ya. Siap.
Di deskripsi box di bawah aku tulis sosial media kamu boleh? Boleh banget. Boleh ya. Buat Iya. mungkin yang nonton video ini masih pengen tanya-tanya tentang jurusan pariwisata. Iya. Atau yang lagi butuh MC daerah Jogja, sekali lagi. Gak apa-apa ya, promosiin sekalian. Thank you. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan yang pengen masuk jurusan pariwisata, di obrolan kami dari awal sampai sekarang Iya. dicerna baik-baik. Iya, benar banget. Kalau mau tanya lebih lanjut bisa langsung hubungin Wela. Siap. Linknya ada di deskripsi box di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Dah.